Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja bahkan berulang untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Tindakan bullying bisa dilakukan di mana saja, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di tempat umum, bahkan juga bisa dilakukan di sosial media. Nah, Undang-Undang Bullying ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun jenis-jenis bullying dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kontak fisik secara langsung. Yang kedua yaitu kontak verbal secara langsung. Yang ketiga yaitu perilaku non-verbal secara langsung. Dan yang keempat yaitu perilaku non-verbal secara tidak langsung. Undang-Undang Anak dibuat dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Terdapat pula undang-undang tentang bullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berikut ini pasal bullying yang termuat dalam undang-undang tersebut. Yang pertama ada pasal 76C, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya pasal 76A, setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik mental maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Terkait pidana kekerasan pada anak terdapat di pasal 80 yang terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama, pelaku akan dihukum di dalam penjara selama 3 tahun 6 bulan dan atau denda sebesar 72 juta. Ayat kedua, apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku pidana dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 100 juta. Ayat ketiga, apabila anak meninggal dunia, maka pelaku pidana dipenjara selama 10 tahun dan atau denda sebanyak 200 juta rupiah. Ayat keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuannya pada ayat 1, 2, 3 apabila yang melakukan penganiayaan itu orang tuanya sendiri.